Bisnet Geo sebagai penyedia layanan cloud yang bisa kita pilih. Dan di sini ada beberapa produk yang bisa kita gunakan, antara lain ada Neo Metal, Neo Virtual Compute, kemudian ada Neo Lite. Dan di sini kita akan menggunakan produk yang dimiliki oleh Bisnet Geo, namanya adalah Neo Virtual Compute. Saya akan pilih di bagian Neo Virtual Compute tersebut, kemudian saya akan klik di bagian tombol dapatkan sekarang. Nanti dia akan meminta kita untuk memasukkan akun yang kita miliki. Kalau misalnya teman-teman belum punya akunnya, nanti silahkan register terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya teman-teman sudah punya untuk akun di Bisnet Geo, silahkan langsung login saja. Saya akan membuat sebuah virtual compute name di sini. Misalnya saya berikan nama NV Rumah Rafif. Kemudian saya pilih di bagian region-nya. Region yang saya pilih di sini adalah Jakarta 2. Kemudian zone-nya saya berikan yang default di bagian paling atas saja, AZ01. Kemudian untuk operating system yang saya pilih, misalnya saya pilih untuk OS-nya adalah Ubuntu yang 22 ini ya, yang terakhir yang LTS. Kemudian saya akan pilih untuk flavornya, saya pilih yang di bagian default paling atas saja. Kemudian untuk billing cycle-nya saya pilih yang monthly ini ya, sehingga kurang lebih untuk biayanya adalah 170.000 per bulan. Kemudian berikutnya kita masukkan untuk key-pair-nya. Jadi key-pair ini digunakan untuk masuk ke Bisnet Geo nantinya dari komputer yang kita miliki. Kalau misalnya teman-teman belum punya untuk key-pair-nya, silahkan dimasukkan namanya. Misalnya di sini saya berikan nama Key di Rumah Rafif begitu ya. Kemudian saya klik di bagian create. Nanti dia akan melakukan proses download dari key yang kita gunakan. Selanjutnya di bagian networking, silahkan dibuat untuk networking-nya terlebih dahulu. Kalau misalnya belum punya, silahkan masukkan namanya ya. Saya masukkan misalnya namanya adalah Network Rumah Rafif begitu. Saya buat sebuah networking baru. Kemudian kalau misalnya sudah selesai dibuat, kita pilih di bagian networking name itu untuk nama yang baru saja kita buat sebelumnya. Begitu juga di bagian subnetnya ya. Kalau misalnya subnetnya belum ada, silahkan dibuat terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya sudah, diklik di bagian create. Nanti di bagian subnet name-nya nanti akan keluar yang baru saja kita buat tadi. Kemudian tinggal dipilih saja. Begitu juga di bagian router name ya, silahkan dibuat kalau misalnya belum ada. Di sini misalnya saya berikan nama untuk routernya adalah router Rumah Rafif begitu. Kemudian saya klik di bagian add. Kalau misalnya sudah, nanti di bagian router name akan ada pilihan untuk router yang baru saja kita buat tadi. Kemudian masuk ke bagian security group ya. Sebenarnya sudah ada pilihannya untuk menggunakan yang default. Tetapi kalau misalnya teman-teman akan membuat untuk security group yang lain, diperbolehkan saja, nanti saya akan beritahukan bagaimana pengaturannya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin yang default saja, silahkan pilih di bagian default saja. Kemudian masuk ke bagian public IP, silahkan dibuat terlebih dahulu untuk public IP-nya. Kemudian kalau misalnya sudah ada pilihannya, klik di bagian add. Kemudian kalau misalnya sudah, diklik di bagian next ya teman-teman, nanti akan muncul untuk detail package yang akan kita gunakan ya. Kemudian di bagian billing cycle silahkan dipilih dan dipastikan bahwa yang digunakan di sini adalah monthly ya. Di sini saya akan menggunakan yang di bagian monthly. Kemudian kalau sudah, silahkan diklik di bagian order. Nantinya kalau proses order sudah selesai, di bagian portalnya tersebut akan perlihatkan kepada kita untuk server yang baru saja kita buat, dan kita bisa lihat nanti untuk statusnya masih build ya. Jadi belum selesai untuk membuat virtual compute yang kita order tadi. Jadi silahkan ditunggu untuk prosesnya. Kalau misalnya sekiranya sudah agak beberapa waktu ya, silahkan di-refresh. Nanti statusnya sudah akan berubah dari yang sebelumnya build, dia akan berganti menjadi aktif. Nantinya di bagian halaman yang sama akan diperlihatkan untuk public API yang dimiliki oleh server kita tersebut. Dan kemudian kalau misalnya kita klik di bagian name-nya, dan kita akan bisa lihat nanti untuk konfigurasi ataupun detail informasi dari virtual compute yang kita buat ini. Tadi ketika kita membuat untuk virtual compute-nya ya, kita menentukan untuk nama dari security group-nya. Dan nama yang saya buat di sana adalah grup Rumah Rafif. Jadi ini kita perlu atur terlebih dahulu supaya dia bisa menerima koneksi ya yang masuk ke server kita ini. Dan saya akan masuk ke bagian grup Rumah Rafif, kemudian saya klik di bagian manage detail, kemudian saya akan masukkan semua protokol yang diperlukan sehingga kalau kita akan melakukan akses ke bagian server kita tersebut, dia bisa menerima ya semua request yang masuk ke server tadi. Kemudian kita akan melakukan akses pertama kita ke server yang kita miliki dengan menggunakan command prompt ya.
Dan di sini saya akan klik dulu di bagian detail atau overview dari server kita ini. Saya klik di bagian link ya, atau nama dari virtual compute yang saya punya ini. Kemudian saya akan menuju ke bagian key yang kita buat tadi. Di bagian ekstensinya namanya adalah PEM ya. Kemudian saya klik di bagian file tersebut, saya klik kanan, kemudian saya pilih di bagian show more option. Saya pilih di bagian properties, kemudian saya klik di bagian security. Kemudian saya pilih di bagian advanced. Selanjutnya saya pilih di bagian disable inheritance, kemudian saya pilih di bagian paling atas ya, convert inheritance bla 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 tersebut, saya klik saja. Kemudian semua user yang ada di bagian permission entries ini saya hilangkan. Misalnya di sini ada sistem saya hilangkan, administrator saya hilangkan, kemudian Wirawan ini juga saya hilangkan. Kemudian saya pilih di bagian add ya, kita akan menambahkan user baru. Kemudian di bagian enter the object name to select, saya akan masukkan sebuah user, misalnya adalah Wirawan begitu. Kemudian saya pilih di bagian check name. Dan tentu saja itu tergantung dari user yang teman-teman miliki ya di komputer masing-masing. Kalau di tempat saya namanya Wirawan, mungkin di tempat teman-teman akan berbeda, jadi silahkan disesuaikan. Kalau misalnya sudah, untuk check name-nya sudah ada, kemudian diklik saja di bagian OK. Dari user yang baru saja kita buat tersebut, kita akan berikan full control ya, sehingga dia bisa modify, read, and execute, read, dan juga write ya. Kemudian kalau sudah, klik di bagian OK lagi. Kalau sudah, kemudian klik di bagian apply, kemudian klik di bagian OK. Kemudian selanjutnya bisa di-close tadi untuk properties-nya ya. Kemudian kita balik ke bagian file key rumah Rafif kalau di tempat saya, yang pastinya disesuaikan untuk nama .pem-nya teman-teman. Berikutnya saya akan masuk ke bagian command prompt sesuai dengan lokasi dari file yang kita download tadi. Di mana di sini contohnya saya download filenya dan diletakkan di bagian download. Saya ketikkan cmd di bagian atasnya, kemudian saya klik enter. Kemudian dari command prompt yang muncul, saya akan ketikkan SSH, kemudian diikuti dengan nama dari virtual compute yang kita punya. Di sini contohnya namanya adalah Ubuntu. Kemudian saya ikuti dengan add dan diikuti dengan IP yang saya dapatkan ya, IP public yang saya dapatkan. Kemudian saya ikuti dengan main i. Setelah dari main i tersebut kita masukkan nama file .pem yang kita download tadi. Ya, di sini contohnya adalah keyrumahRafif.pem sehingga tertulis SSH Ubuntu @IP-nya -i kemudian keyrumahRafif.pem. Maka sudahnya tinggal di enter saja dan kita akan masuk ke server yang kita miliki di bagian virtual compute milik Bisnet Gio tadi. Kemudian mari sama-sama kita coba untuk melakukan instalasi Docker di Ubuntu. Saya sudah siapkan untuk link menuju ke langkah-langkah melakukan instalasi Docker di Ubuntu di bagian deskripsi atau di bagian komen. Silahkan teman-teman dilihat. Kita akan ikuti untuk langkahnya satu persatu. Saya juga sudah buka untuk terminal yang saya punya dan dia tersambung ke Bisnet Gio ya. Saya akan instalasi satu persatu. Yang pertama kita akan lakukan perintah sudo apt update ini. Saya enter, maka dia akan lakukan proses melakukan update ya dari repositori yang ada. Kita tunggu dulu prosesnya sampai dengan selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian kita coba lakukan yang langkah di bagian bawahnya. Jadi ikuti saja satu persatu. Kemudian kita masuk perintah yang ketiga, tambahkan gpgk ini. Kita paste saja, klik kanan ke bagian terminal, kemudian kita enter. Oke, kemudian kita masuk yang berikutnya, kita tambahkan repository. Kita enter. Kita enter lagi. Nanti yang berikutnya kita akan pastikan bahwa sumber yang kita gunakan di bagian perintah kita adalah dari Docker ya. Saya copy dulu. Kita klik kanan saja di sini, kemudian kita enter. Sudah, kemudian kita lakukan proses instalasi Docker-nya di bagian perintah ke-6. Oke, sudah, kemudian kita cek ya, apakah Docker berjalan di mesin kita ataukah tidak. Saya blok saja, saya Ctrl C. Kemudian saya paste di bagian langkah ke-7 ini. Saya klik kanan di sini. Saya klik kanan di sini, kemudian saya enter. Nah, di sini sudah bisa terlihat ya bahwa Docker sudah running sekarang di mesin kita ya atau di server kita.
Oke, berikutnya kita akan mengambil untuk Docker Hub yang saya miliki di bagian dalam dari Docker Hub ini. Di alamat hub.docker.com. Kemudian kita cek di repositori yang saya punya. Kita akan mengambil untuk image yang sudah kita kirim kemarin di bagian video sebelumnya. Dan kita akan gunakan image tersebut di bagian server kita. Ya, kita akan pull dari Docker Hub untuk bisa menggunakan image tersebut. Dan ini alamatnya, saya klik dulu. Link menuju ke bagian image juga sudah saya sertakan di bagian deskripsi. Silahkan teman-teman coba lihat ya. Kita akan gunakan di tempat saya alamatnya seperti ini ya. Saya siapkan di bagian deskripsi. Silahkan teman-teman lihat. Kemudian coba langsung di-pull saja ya. Di-pull saja. Kemudian saya akan jalankan di bagian server Linux yang saya punya. Saya lakukan docker pull. Oops, sorry. Saya ulangi. Harus masuk ke root dulu. Oke, dia sudah jalan. Oke, sudah ada. Coba kita cek dulu Docker image. Oke, sudah masuk ya di sini. Dengan menggunakan di rumah Rafif website sederhana. Sekarang dari image yang sudah kita miliki di bagian Docker ini, kita akan mencoba membuat sebuah kontainer ya. Dan nanti kita akan jalankan image tersebut di server yang kita miliki. Di sini saya akan membuat sebuah kontainer dulu. Saya masukkan perintahnya. Coba saya clear dulu ya. Clear. Kemudian saya akan lakukan perintahnya docker build docker run. Kemudian kita berikan nama misalnya website sederhana. Kemudian kita expose atau kita berikan port supaya kita bisa akses di port 8080. Dari 80, kemudian dari alamat kita image-nya adalah di rumah Rafif website sederhana. Rumah Rafif /website sederhana. Ya, ini kita letakkan dia di bagian background supaya bisa tetap jalan walaupun kita close untuk terminal kita. Ya, saya enter. Nah, dia sudah jalan, kita pastikan dulu. Saya clear. Docker ps-a untuk melihat kontainer yang sedang berjalan apa saja. Di sini kita sudah lihat ya, untuk kontainer yang jalan di sini adalah website sederhana. Sekarang coba kita buka untuk alamatnya ya di bagian browser kita. Coba saya buka di sini. Ini adalah alamat IP publiknya, kemudian portnya 8080, saya enter. Nanti harusnya akan tampil seperti ini ya, kalau teman-teman mencoba dan servernya masih jalan ya. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kalau misalnya saya coba untuk lokal saya ya, yang sudah saya buat untuk kontainernya, saya akses di localhost 8080. Nanti harusnya tampilannya juga sama ya, karena di lokal saya kita menggunakan untuk image yang saya sudah push atau kirimkan ke bagian Docker Hub. Kemudian di bagian public juga kita menggunakan image yang sama, sehingga di bagian public sama, kemudian di bagian lokal tampilannya juga sama seperti ini. Dan itu dia playlist kita tentang belajar Docker di bagian awal. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.